salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup menyatakan dalam batu mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Engkau masih menyertai kami dan memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Yang menjadi renungan buat kita di pada pagi hari ini diambil di dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema pada kita di pagi hari ini untuk memulai aktivitas kita, yaitu jangan takut, ada Tuhan besertamu. Saudara yang terkasih, setiap manusia ada saatnya merasakan kelemahan. Ada saatnya merasakan goyah dalam menghadapi cobaan hidup yang datang silih berganti. Banyak hal yang membuat kita takut. Banyak hal yang membuat kita khawatir di dalam menjalani kehidupan ini. Rasa takut itu bisa saja ada dan selalu menghampiri sisi kehidupan kita. Yang akhirnya apa? Akhirnya mengancam, bahkan menghilangkan pikiran dan kedamaian dalam sisi kehidupan seseorang. Sehingga ketakutan itu menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Tetapi pertolongan Tuhan, penopang Tuhan yang Tuhan berikan, penguatan dan harapan kita di pagi hari ini, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, ada Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang terkasih, kitab Ulangan 31 ini, Ulangan 31 ayat 6 ini ingin mengingatkan kepada kita, ingin mengingatkan kepada orang-orang Israel, kepada bangsa Israel dan juga kepada Yosua, bahwa perlunya untuk menguatkan iman dalam menjalani kehidupan ini. Perlunya penguatan iman di dalam menjalani kehidupan ini. Yosua sebagai pengganti Musa di dalam memimpin bangsa Israel untuk melewati sungai Yordan, yaitu untuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tuhan tahu akan ada banyak musuh yang akan menghalangi mereka, sehingga Tuhan memakai Musa. Tuhan menyuruh Musa untuk memberikan penguatan kepada bangsa Israel dan juga kepada Joshua. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Yang pertama dikatakan bahwa teguhkan hatimu. Yang kedua dikatakan bahwa dan janganlah takut karena mereka.
Saudara yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa kata mereka yang dipakai di dalam teks kita saat ini adalah menunjukkan kepada musuh-musuh, kepada penderitaan yang mereka akan hadapi. Yang ketiga selanjutnya apa yang dikatakan bahwa Tuhan Allah akan berjalan menyertai engkau. Dan yang terakhir Musa berkata bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Saudara yang terkasih, kitab ini juga ingin menjelaskan bahwa bagaimana kondisi kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel tersebut bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita saat ini. Kehidupan bangsa Israel pada saat itu merasakan ketakutan, ketidakberanian, mengalami kegelisahan, ketindasan. Begitu juga lah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita merasa tertindas, terkungkung, menderita, bahkan mengalami yang namanya keterpurukan. Keterpurukan akibat pencobaan yang kita alami di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga, di dalam perekonomian, bahkan akibat sikap dari anak-anak yang membuat kita merasa menderita. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang di dalam kehidupan ini kita merasa tidak berdaya. Kita tidak memiliki kekuatan untuk mampu keluar dari beban hidup yang berat yang kita jalani dan yang kita hadapi saat ini. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa janganlah takut, janganlah takut. Kata jangan takut di sini ingin menggambarkan kepada kita, ingin menjelaskan kepada kita dan mengingatkan bahwa ada Allah yang akan menghilangkan rasa takut kita itu. Sebab Tuhan, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dialah juga yang akan menolong engkau, yang berdiri di hadapan engkau dan akan membantu dan mengeluarkan engkau dari segala ketakutan dan permasalahan yang dihadapi. Perlu kita ketahui bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah adalah Allah yang sungguh baik. Allah selalu berada di pihak kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 29. Di situ dikatakan bahwa Tuhan, Dia yang akan memberikan kekuatan kepada orang yang lemah dan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Karena itu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, di dalam kekurangan kita, di dalam kelemahan kita, ada Tuhan, ada Allah yang akan menolong kita. Jangan biarkan kita hanya berpikir dan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan hanya mengandalkan apa yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi marilah kita andalkan Tuhan di dalam ketidakberdayaan. Di dalam ketidakberdayaan kita, mari andalkan terutama yaitu Tuhan. Di dalam kelemahan, karena hanya bersama Tuhan saja ada jawaban yang terindah di dalam kehidupan ini. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa jika kita di dalam menjalani proses kehidupan ini, jika kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, akan selalu membuahkan hasil yang baik. Memang sakit, tetapi itu adalah cara Tuhan. Cara yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan mengizinkan dan memberikan ujian kepada kita dengan tujuan agar kita lebih kuat dalam beriman. Seperti halnya seorang nahkoda yang hebat dan nahkoda yang tangguh tidak lahir dari lautan yang tenang, tetapi dia lahir dari lautan yang penuh dengan ombak dan badai, yang terbiasa melewati rintangan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan hanya bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi percayalah kepadanya. Percayalah kepada Tuhan
maka Tuhan akan bertindak. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, selamat memulai pagi yang indah. Selamat beraktivitas, karena ada Tuhan selalu bersamamu. Dan Tuhan selalu ada bersama kita di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah sampai kepada kami di pagi hari ini. Engkau telah memberikan penguatan kepada kami Tuhan, bahwa Engkau selalu ada senantiasa bersama kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk tidak takut dalam menghadapi kehidupan ini, untuk tidak takut menghadapi pencobaan-pencobaan hidup yang kami alami pada saat ini. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas pengembangan tangan-Mu, atas perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat saudara-saudari kami Tuhan, yang jika pada saat ini mereka sedang mengalami pergumulan hidup Tuhan. Kiranya Bapa, tangan pengasihan-Mu yang selalu memberikan mereka kekuatan, tangan pengasihan-Mu yang selalu melindungi mereka Tuhan, agar dapat keluar dari masalah yang mereka hadapi. Kami juga Tuhan berdoa buat sanak saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya tangan pengasihan-Mu yang tetap menyertai dan memberkati mereka Bapa. Engkau tetap menyertai dan memberkati setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin negara kami, dari pemimpin yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Buat negara kami Bapa, kiranya Engkau yang selalu memberkati dan memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami Tuhan, agar dapat membawa negara kami ini menjadi lebih baik. Tuhan, di atas semuanya itu Bapa, kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan dosa. Kiranya Engkau yang selalu menghapus dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sampai pada kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan shalom.